Salam kerahiman. Hari ini adalah hari terakhir dari video dengan tema kerendahan hati. Semoga selama 2 bulan ya, kita sama-sama belajar setiap hari dari buku dari Suster Faustina dengan topik kerendahan hati. Apa yang diminta oleh Yesus kepada Suster Faustina, kepada kita semua tentang kerendahan hati. Juga Yesus menunjukkan kerendahan hati yang dia lakukan. Begitu pula dengan Bunda Maria dan banyak hal ya kita belajar. Nah, hari ini adalah penutupnya. Kita mau baca dari nomor 1500. Sadar akan kekecilan. Hari ini kasih Allah membawa aku memasuki dunia yang lain. Suster Faustina bercerita, sharing bahwa karena kasih Allah, dia merasakan bahwa dia dibawa ke dunia yang lain. Aku tenggelam dalam cinta. Aku meluapkan cinta dan aku merasakan bahwa aku dicintai. Dia merasakan bahwa dia dicintai Tuhan dan dia juga membalas dengan dia juga mengasihi Tuhan. Dan semua ini ku alami dengan penuh kesadaran. Dia betul-betul mengalami dicintai Tuhan. Sekaligus juga dia mengalami ungkapan bagaimana dia juga mengungkapkan dia mencintai Tuhan. Sambil menyadari kemuliaan Allah yang agung dan kekecilanku sendiri, jiwaku terbenam di dalam Tuhan. Lihat ya, mari kita coba lihat apa yang dilakukan, dirasakan, yang dialami oleh Suster Faustina. Dia katakan sambil menyadari kemuliaan Allah yang agung. Betapa agungnya Tuhan, betapa mulianya Tuhan. Kita ada lagu juga ya yang membawa kita mengalami, merasakan, diingatkan lagi betapa luar biasanya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dengan keadaan alam yang indah, yang luar biasa, kita bisa kalau menyaksikan matahari terbit begitu indahnya. Juga kalau kita memperhatikan matahari terbenam begitu indahnya. Kalau kita pergi ke pegunungan, kita melihat pemandangan sekeliling begitu luar biasanya ciptaan-ciptaan Tuhan. Jadi di sini dikatakan sambil menyadari keagungan Tuhan, dia juga sadar akan kekecilannya dia. Memang ya kalau misalnya Bapak Ibu pergi, misalnya pergi ke tour ke Cina. Saya sebetulnya nggak terlalu suka pemandangan, tapi suami saya suka. Jadi kalau pergi ke sana, melihat pemandangan-pemandangan yang menurut dia luar biasa. Danaunya bisa seperti cermin, warna daunnya bisa berbeda-beda. Belum lagi gunung-gunung yang tinggi, ya luar biasa. Memang ya menurut saya ya pemandangan yang luar biasa, tapi buat saya ya sudah seperti itu. Tapi buat suami saya, wah dia begitu merasakan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa memberikan kita sebetulnya banyak yang gratis. Dengan kita melihat pemandangan, dengan kita melihat gunung, dengan melihat pohon-pohon ya, kita bisa merasakan keagungannya Tuhan, ciptaannya Tuhan. Di sana dikatakan oleh Suster Faustina, dengan mengalami keagungan Tuhan dan menyadari kekecilan sendiri, jiwaku terbenam di dalam Tuhan. Tapi lewat pengetahuan ini, pengetahuanku meningkat. Kesadaran ini sedemikian nyata dalam jiwaku, sedemikian kuat dan sekaligus sedemikian lembut. Ini yang mungkin boleh menjadi penutup dari permenungan tentang kerendahan hati. Tuhan itu luar biasa agung, luar biasa, maha besar, maha kuasa, maha esa, maha kasih, maha murah, maha pengampun. Itulah kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan.
Semakin kita bisa merasakan keagungan Tuhan, pada saat yang sama kita juga semakin merasakan kekecilan kita. Siapa kita? Segala karya, kehebatan, nama besar, pendidikan, posisi, gak ada apa-apanya kalau bukan dari rahmat Tuhan. Semuanya itu karena belas kasih Tuhan. Semuanya itu karena rahmat Tuhan. Kalau kita bisa sadar akan hal tersebut, maka kita ini sebetulnya memang kecil, tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang bisa disombongkan, tidak ada yang bisa kita megahkan. Karena semuanya itu semata-mata pemberian Tuhan. Penutup dalam video ini saya ingin mengajak kita semua sadar bahwa kita ini kecil. Kita ini nggak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa, tidak ada hebat-hebatnya. Tapi justru dengan permenungan tersebut, Suster Faustina katakan, kesadaran ini sedemikian nyata dalam jiwaku, semakin kuat, juga sekaligus semakin lembut. Pengetahuan dia juga semakin meningkat. Mari kita gali, kita rasakan, dan kita buktikan bahwa apa yang dialami oleh Suster Faustina juga bisa kita alami. Terima kasih semuanya. Salam kerahiman, Tuhan memberkati kita semuanya, dan mari belajar untuk semakin hari semakin rendah hati. Rendah hati ada tingkatannya. Ada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Seperti Pastor Soposko minta kepada Suster Faustina, kamu harus sampai ke kerendahan hati tingkat 3. Yaitu antara lain, pada saat kamu dihina, kamu bukannya kesel, bukannya marah, bukannya ingin membalas, bukannya diam, tapi bersukacita. Karena pada saat itulah kamu di-charge lagi, diberi kesegaran lagi, diberi kesadaran lagi. Dan janji Tuhan luar biasa. Hanya kepada mereka-mereka yang rendah hati, rahmatku turun. Dan akan selalu menghindar dari jiwa-jiwa yang sombong. Dan bagi teman-teman semua, sekali lagi, kalau misalnya ada yang butuh didoakan, silahkan isi dalam kolom chat, saya akan berdoa selama 7 hari. Dan kalau masih perlu didoakan, silahkan chat lagi supaya saya tetap bisa berdoa untuk kalian. Semua doa ini saya persembahkan untuk Tuhan, biar Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Salam kerahiman.
Aku